Selamat datang di SMK Negeri 1 Tulang Bawang Tengah yang berlokasi di Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang Barat, Provinsi Lampung. Saat ini sudah berusia 36 tahun, tepatnya berdiri pada 22 November 1985. Saat ini, SMK Negeri 1 Tulang Bawang Tengah memiliki 6 program studi keahlian. Salah satu di antaranya adalah program keahlian agribisnis perikanan air tawar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari tim Saksi, Sayembara Kompetensi Siswa Indonesia, SMK Negeri 1 Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang Barat, Provinsi Lampung. Pada video kali ini, kami akan memaparkan kegiatan pada mata pelajaran Teknik Pengembangbiakan Komoditas Perikanan Air Tawar kelas 11. Kompetensi dasar pada mata pelajaran ini adalah teknik pembenihan ikan secara alami. Adapun tujuan pembelajaran yang ingin dicapai adalah peserta didik mampu memijahkan ikan secara alami yang meliputi persiapan wadah, pemilihan induk, memijahkan ikan, menetaskan telur, dan memelihara larva atau benih. Ada yang berbeda pada kegiatan kali ini. Jika biasanya siswa belajar di ruangan kelasnya, sekarang siswa dapat belajar di tempat dudi, yaitu Pokdakan Mina Banyu Kencana yang bergerak di bidang budidaya ikan hias. Apa dan bagaimana pelaksanaan kegiatan pembelajaran ini? Mari kita ikuti video selanjutnya. Terima kasih. Untung ini anak-anak ini kan biasanya belajar di sekolah. Iya. Nah, hari ini pengen belajar di luar, di dunia industri. Nah, kebetulan di sini kan Mas Untung dan kawan-kawan dan Mas Wadi itu dari kelompok budidaya ikan Mina Banyu Kencana yang bergerak di bidang budidaya ikan. Iya. Nah, selama ini yang dia pijahkan kan ikan air tawar biasa. Iya. Ada sih berkembang ke ikan koi. Nah, namun hari ini kita pengen belajar tentang ikan hias yang lain. Jadi ke tempat Mas Wabi sudah tentang ikan mantis. Nah, di sini kan kebetulan juga banyak ikannya. Mungkin Mas Untung bisa ngasih sedikit perawatan sampai dengan pemasarannya gimana, prosesnya gitu. Monggo Mas Untung. Nah, kalau untuk produksi ya kita terutama kuncinya di desa itu kita tuh telaten lah, kalau istilahnya Jawanya telaten. Terus kita juga tuh harus bisa memahami ikan itu maksudnya istilahnya kondisi ikan itu sehat atau enggak, kita harus tetap bisa memahami. Terus kalau untuk pakannya kita juga kalau bisa kita kultur sendiri lah, istilahnya kalau untuk pakan budayanya kita kan pakai kutu air. Nah, kalau bisa kita kultur sendiri. Kalau untuk saya pribadi ini menggunakan media sisa air lele. Nah, itu bisa untuk kultur kutu air. Kalau enggak pakai kotoran puyuh itu nggak bisa, sama aja itu bisa. Nah, untuk di ikan hias ini sebenarnya dibilang enak ya enak, dibilang enggak ya enggak. Soalnya perlu ketelatenan khusus juga, terus perhatian khusus juga iya. Terus kalau menyangkut masalah air, kita tuh harus
Istilahnya kalau kita lihat airnya itu udah nggak sehat, ikannya udah mulai nggak sehat, nah kita harus cepat-cepat ini ganti air. Pertama kali proses pemilihan induknya yang benar, ini kalau laki-laki dia badannya rata-rata agak memanjang ya, yang sebelah sini. Sirip-siripnya mas. Siripnya, kalau sirip nggak jadi masalah ini, soalnya sirip ini jenis yang selayar, bukan yang biasa. Kalau yang biasa memang dia siripnya nggak sepanjang ini. Kalau yang perempuan jenisnya agak bantat segini badannya lebih bantat. Dan terus kalau memang dia ukurannya udah siap mija, dia rata-rata perutnya agak besar memang, dan kelihatan seperti ada telurnya. Beda kalau tetap beda kalau sama yang laki-laki gitu. Nah kalau untuk prosesnya, untuk proses pemijahannya kita cukup taruh aja langsung di kolam satu pasang, tapi cuma satu pasang aja, dia nggak bisa untuk lebih dari satu pasang. Kita tinggal langsung taruh di kolam, kita siapin pakannya berupa cacing untuk pakan indukannya. Nah, tapi jangan sampai telat pakan untuk indukannya cacing itu kita tinggal taruh di kolam, tadi dia bertelur anaknya. Sampai dia telurnya itu sampai dia netes, sampai dia besar, anaknya itu dimomong sama dia. Sekarang kita tinggal masukin ke kolamnya. Sekarang kami ada di Podakan Mina Banyukencana bersama Mas Wafi. Beliau akan menjelaskan tentang proses pemijahan ikan manfish atau layang-layang. Ciri pada ikan manfish adalah sebagai berikut. Untuk ikan jantan memiliki ciri-ciri: 1. Dahi lebih cembung. Kemudian bentuk tubuh memanjang. Sedangkan yang betina memiliki ciri-ciri: 1. Kepala berbentuk huruf V. Kemudian perut besar dan bentuk tubuh membulat. Oke, tadi kan udah proses pemilihan indukan. Nah, kalau udah kita dapat yang udah matang gonatnya semua, siap pijah, disatuin di medianya. Tersatuin medianya itu kayak gini nih. Kalau ini kan kita pakai bok kulkas, bisa dibilang kita ya manfaatin limbah dari bok kulkas itulah. Satuin. Kalau emang dia udah matang gonatnya, terus memang telurnya udah matang, nanti setelah disatuin 2 hari itulah udah nelor. Udah nelor. Kalau udah nelor biasanya dia ditempelin di dinding bok kulkas, atau kalau ada media paralon atau genteng kadang ditempelin di situ. Lama penetasannya berapa mas? Lama penetasan untuk bisa sampai burayaknya itu berenang itu butuh waktu sekitar 7 hari. Terus saat ini bentuk telur juga memang ada beberapa kendala, kadang ada telur yang nggak sempurna dibuahi, dia jamuran kadang. Cuman kalau cuaca lagi bagus, terus indukan memang lagi prima, insya Allah sih semuanya jadi kayak ini nih. Ini kan jadi semua. Ciri-ciri telur yang bagus? Kalau ciri-ciri telur bagus itu nanti bisa dilihat di setelah nelor tuh di hari ketiga. Hari ketiga nanti dia warnanya coklat semua. Kalau ada yang warna putih itu dia biasanya nanti ngejamur. Itu Pada pelaksanaan pemijahan yang dilakukan di sekolah adalah pemijahan ikan koi dengan tahapan sebagai berikut. Sanitasi wadah caranya dengan menggosok, menyikat dinding, dan lantai kolam. Kemudian dibilas dengan larutan disinfektan untuk mencegah tumbuhnya bakteri dan jamur. Setelah bak pemijahan siap, kemudian memasang substrat penempel telur pada paralon yang sudah disiapkan. Kemudian diisi air dengan kedalaman 50 cm.
Sambil menunggu pengisian air di bak pemijahan, dilakukan pemilihan induk jantan dan betina yang siap untuk dipijahkan sesuai dengan kriteria. Induk yang sudah diseleksi sesuai dengan kriterianya kemudian dimasukkan ke dalam bak pemijahan dengan hati-hati agar ikan tidak stres sehingga pemijahan dapat berjalan lancar sesuai harapan. Sehari kemudian, induk yang sudah dipijahkan kita angkat dan dikembalikan ke kolam induk untuk pemulihan. Substrat dan bak pemijahan dibilas dengan larutan disinfektan dengan tujuan untuk membuang telur yang tidak terbuahi. Kemudian, bak diisi air kembali sampai semua substrat terendam air. Setelah kurang lebih 36-48 jam, telur akan menetas menjadi larva. Kemudian, substrat kita angkat dengan hati-hati. Nah, untuk perawatan larva, umur 3 hari diberi pakan Artemia kurang lebih 5 hari. Selanjutnya, larva diberi pakan cacing sutra atau tubifex selama kurang lebih 7 hari pemberian pakan. Benih ukuran 2-3 cm diberi pakan serbuk pengli sampai dengan benih ukuran 3-5 cm. Selanjutnya, ketika benih mencapai ukuran 4-6 cm, benih diberi pakan berupa pelet PF1000 selama pemeliharaan kurang lebih setelah benih berumur 1 bulan. Dilakukan grading. Grading dilakukan untuk mengelompokkan ukuran yang seragam. Grading warna juga dilakukan untuk memisahkan atau mengelompokkan benih berdasarkan warnanya. Setelah mencapai ukuran tertentu, benih mulai dipasarkan. Dimulai dari perhitungan benih sesuai dengan jumlah benih yang dibeli. Kemudian, benih di-packing secara tertutup menggunakan kantong plastik dan diberi oksigen. Benih dilakukan secara langsung. Selain menjual secara langsung, pemasaran juga dilakukan melalui medsos berupa FB, IG, dan WA. Sekian dari kami, terima kasih.